arti bernama kesenian atau lebih besarnya kebudayaan. Maka layak kedua tokoh ini atas nama orang Cirebon kita memberikan apresiasi dalam bentuk doa pada malam hari ini dengan penuh ketulusan. Semoga apa yang beliau kerjakan menjadi amal baik dan penerang menuju rumah Tuhan, menuju surga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti acara pada malam hari ini, kalau kita tampil-tampil kesenian itu sudah biasa. Yang tidak biasa itu kalau kita berdoa rame-rame, Pak Kiai. Jadi kalau teman-teman baca puisi, main musik, main teater, melukis itu biasa. Dan kelihatannya kedua tokoh ini lebih memerlukan doa dibandingkan pembacaan puisi kita pada malam hari ini, permainan musik kita pada malam hari ini, atau juga pertunjukan-pertunjukan yang lain. Maka saya atas nama teman-teman Cirebon mohon maaf jika dalam penyelenggaraan malam hari ini diselenggarakan penuh dengan kesederhanaan, karena kedua tokoh ini juga mengajarkan kami hidup sederhana. Beliau dulu banyak hal mengajarkan hidup kepada kami semua. Malam hari ini mari kita sama-sama menundukkan hati, menundukkan kepala, berdoa pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipimpin oleh Kiai Khotibul Umam. Terima kasih Pak Kiai kehadirannya. Mohon maaf nanti nggak diamplopin. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari malam hari ini kita kirimkan doa seperti yang Mas Dedi Kampleng tadi sampaikan untuk kedua tokoh kesenian kita, kebudayaan kita Cirebon. Mudah-mudahan beliau berdua di alam sana mendapatkan rahmat dari doa-doa yang kita lakukan. Konon katanya kalau kita mendoakan orang yang meninggal dunia itu, bentuk doa kita itu seperti kayak makanan. Jadi makanan yang para almarhum ini senangi. Jadi kita seperti memberikan kado indah. Maka malam hari ini mari kita bertahlil bersama, berzikir, berdoa, kita hadiahkan semua itu untuk almarhum berdua yang sudah di alam baka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal qurra al hufadh wal mufassirin wal hadithin wa jami' malaikatil muqarrabin khususan awliya illah min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha wa nakhusu khasa ila ruhi Ahmad Subhanuddin Alwi bin Kiai Haji Abdus Somad dan Mas Muhammad Suripno wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما صلينا وما استغفرنا هدية وسيلة ومحبة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الله الصالحين ونخصها إلى روحي الشيخ Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa nakhusuha ila ruhi abdikal fakir Ahmad Subhanuddin Alwi dan Muhammad wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa aslih nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waj'alil jannata mathwahuma waj'al quburahuma qabran rawdatan min riyadil jinnat Allahumma arhamhuma Allahumma arhamhuma birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Kiai Khatibul Umam dan teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya berdoa bersama, karena memang inti acara pada malam hari ini adalah doa. Baik teman-teman, karena doa sudah, ini Mas Alwi sama Mas Surip mau lihat penampilan Mas Coy membaca puisi. Kita beri plus Mas Kurnadi sambil Mas Coy menyiapkan puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita semua, dan khususon pada yang mulia, yang terhormat guru kami, sahabat kami, orang tua kami, almarhum Bapak Ahmad Subhanuddin Alwi dan Kang Surip. Yang terhormat Bapak Kiai, yang terhormat Ustadz Kampleng. Iya, kita sudah kebiasaan kita Pak Kiai, kita sudah saling menyapa dengan menganggap sahabat kita ini sebagai guru kita sendiri. Jadi siapapun orangnya yang memberikan sesuatu sama kita, kita anggap guru. Kemudian khususon Kang Toton yang sangat setia, Bung Toton yang sangat setia
dulunya pada almarhum, karena setiap pagi kalau bangun tidur yang disapa tuh bukan kita, ternyata selalu Bung Toton gitu terus. Itu pada kesempatan ini alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan berarti secara pribadi saya melupakan, cuma alhamdulillah teringatkan oleh Ustadz Kampleng bahwa ini tahun 2021 tuh ada haul lagi Mas Alwi. Yang saya awalnya tidak merespon baik, karena bagi saya memperingati itu penting, tetapi kenangan itu yang kadang bikin saya pribadi tidak bisa beranjak kemana-mana, karena seperti di belakang kita ini tempat kreatif kita, tempat ece-ecean dalam tanda kutip Mas, kacau-kacauan, masak bareng, minum bareng, ngomongin orang bareng. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa menjadi hal yang positif, karena saya selaku pribadi jujur, tanpa Mas Alwi mungkin saya tidak akan membuat sesuatu. Biasanya kalau Mas Alwi kalau tidak membuat sesuatu pasti dijauhi Mas, dan pasti dalam tanda kutip dimusuhi. Tetapi bagi saya menjauhinya Mas Alwi, marahnya Mas Alwi, membencinya Mas Alwi bukan dimaknai harfiah Pak, tetapi itu merupakan tantangan bagi kita. Karena bagi saya kalau misalnya saya belum membuat sesuatu, saya nggak pernah berani mendekati Mas Alwi. Saudara-saudara, rekan-rekan semua, pada kesempatan ini pula saya secara pribadi dan teman-teman yang saya kira lebih dekatan teman-teman dengan Mas Alwi, karena kalau saya sih di sini bisa dibilang jarang juga dengan ketemu dengan Mas Alwi di kantor. Tetapi secara pribadi saya sampaikan bahwa Mas Alwi, ya nggak apa-apa ya saya sampaikan ya, Mas Alwi itu hampir 1 minggu sekali itu ke rumah saya. 1 minggu sekali itu ke rumah saya, dan di saya tidak pernah ngobrolin kesenian ataupun kebudayaan. Beliau nggak mau di saya itu membicarakan tentang kesenian, kebudayaan ataupun yang memang mendekati hal itu. Lebih banyak bicara tentang keluarga, tentang hati, tentang sesuatu yang selama ini pernah dilakukan, apakah bikin manfaat atau tidak. Selebihnya banyaknya diam. Kalau Mas Alwi ke saya itu datanya tengah malam dan pulangnya menjelang subuh gitu. Walaupun beberapa kali dikerjain sama Mas Kampleng, si Gondrong nggak datang-datang udah jam 1. Saya kesini itu kan disuruh si Gondrong, tapi kenapa si Gondrong nggak datang-datang? Gitu. Saya bilang mungkin lagi cari, dari pagi lagi cari tukang pangkas rambut dan nggak pernah tajam itu loh itunya. Wah kacau kalau begitu, mending Gondrong ke belakang, depan kosong. Itu Mas Alwi gitu. Ya itu, ya akhirnya
Iya. Ya akhirnya semua jamuan alhamdulillah selesai sama Mas Alwi semua, Mas. Gitu. Yaitu sesuatu yang memang tidak pernah saya lupakan dari sosok Mas Alwi. Dan saya kira pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua, yang saya kira teman-teman semua juga sudah banyak mengingatkan saya kepada sosok Mas Alwi ataupun Mas Surip sekalipun. Kalau sosok Mas Surip, satu hal yang selalu saya ingat sampai sekarang, kalau membuat sesuatu nggak pernah mau ditemani sama yang lain. Dan yang sangat fasih sekali dari Mas Surip itu adalah kalau diobrolin sama Mas Kampleng, sering ya merdu sekali kalau duduk mangkonon pleng, ya itu pleng itu loh. Yang saya kira kalau ke saya kur nggak enak, tapi kalau pleng itu udah merdu. Makanya kayaknya menarik sekali kalau dibuat syair lagu tuh pleng. Iya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan almarhum Mas Alwi, Mas Surip mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beri aplaus buat Mas Choi. Sebentar lagi akan membacakan puisi karya Mas Alwi. Malam hari ini puisinya khusus karya Mas Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, kodit ya. Ini membuktikan bahwa Kurnadi dua santri, anak kopi ya. Iya benar. Kita malangka santri ya ternyata Pak Kiai. Kopi teka udah diteka ya. Alhamdulillah. Jadi ini saya mau ngebacain puisinya Mas Subhanuddin Alwi, Kenangan Seperempat Abad Silam judulnya. Jadi saya sekelumit sedikit kenal dengan Mas Subhanuddin Alwi. Saya panggilnya Om. Saya biasa panggil Om. Kenal itu adalah perihal pertanyaan beliau tentang kesaktian-kesaktian dukun. Jadi pada saat itu beliau lagi dekat dengan orang sakti, memainkan beberapa permainan di depan beliau. Lalu beliau tanya, kalau begitu ilmu apa trik? Lalu apa? Saya tanya, apa permainannya? Permainannya dia menggambar obat nyamuk, lalu obat nyamuknya dibakar tapi badan saya yang panas. Saya coba, akhirnya saya ikutin dengan menggambar obat nyamuk, lalu badan Mas Alwi yang panas. Mas Alwi di situ bingung. Nah Mas Alwi, kalau Mas Alwi menilai saya pesulap, maka itu adalah sebuah trik. Tapi ketika yang memainkannya dia membrand image dirinya dukun, maka itu adalah sebuah kesaktian. Jadi persoalan itu trik atau tidak tetap akan saya jaga rahasianya. Itu aja sedikit. Saya akan baca puisi ini dengan judul Kenangan Seperempat Abad Silam. Jalan-jalan masih sepi berdarah. Liku-liku pohon berkabut dalam risik gelisah. Riuh pertempuran menghambar, hancur kepeluku semalaman. Aku terlunta memandang pematang tubuhku penuh ilalang. Halilintar menggelepar, bayang-bayang kematian terbentang. Juntai bunga api, bilur fajar pagi, dan kilau cahaya galaksi. Merayakan kesepian panjang dan tak seperti tak pernah mengenalmu.
senantiasa kuciptakan kembali busur kiblat untuk mengungsi dan puing-puing juga retakan waktu yang berangkat tua. Menyentuh ulu hatiku dengan sisa kenangan. Kenangan seperempat abad silam. Alunan zikir, samudra takbir, dan gemerincing gerimis muram berpendaran dari sayatan hari-hariku menjadi rintihan puisi. Di lereng tebing ruhaniku, serpihan masa kanak-kanak itu melukiskan gelombang tangis nyeri pada geri. Doa-doa para ahli sufi beterbangan meniti tangga-tangga dan pintu-pintu langit ampunanmu. Rasi bintang-bintang menyisih dari pusaran lambung matahari. Deru angin berhamburan membelah pecah imanku yang menganga. Tapi seperti Ibrahim, aku masih menemukan isyarat dan getar rahasia. Wajah pualam rembulan, hamparan laut kelam, kemudian kesunyian. Di kejauhan 1000 purnama menyapu belai helai air mataku yang terengerai dan berdarah mencium sajadah dan hulu tanah. Seperempat abad silam, karya Subhanuddin Alwi. Terima kasih. Ini kita absennya satu-satu nih dari yang agak putih dulu nih. Kita beri aplaus buat Mas Alvin. Insyaallah, Allah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Aduh, ini menarik ya. Kalau udah mengenang, kita flashback lagi nih ya. Flashback gitu, masa lalu tentang perjalanan kita dulu dengan almarhumah. Iya, makasih. Mungkin ini aja apa? Saya termotivasi dengan Pak Alwi dengan buku-buku yang pernah dulu saya lihat di perpustakaan ya, di DKC dulu. Nostalgia DKC, ya. Mantap. Hancurkan. Aduh. Subhanallah. Siap, aplaus buat UKM Seni Budaya Universitas 17 Agustus. Tahu nih, wakilin seniornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin dulu, kenalin nak. Ini ada yang sepuh-sepuh udah pada nggak kenal. Iya. Perkenalkan, saya Acep Muhammad Rifai, asli lahir Kuningan,
Saya di UKM Seni dan Budaya 45 Untak Cirebon. Ya, mungkin yang saya sampaikan hanya sedikit doa untuk Mas Alwi, semoga tenang di alam kubur, semoga ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya mau menyampaikan puisi yang berjudul sebentar. Apologia Sepasang Mata. Bisa dimulai, Kang? Ya. Apologia sepasang mata. Di bawah bentangan malam yang semakin memanjang, ke ujung dermaga dari semenanjung kota-kota tua. Mungkin Batavia atau barangkali Teluk Surabaya yang kini dipenuhi prasasti. Bidadari, berhala, boneka, condominium, dan jangan lupa tahun yang gores juga seorang pendekar rentai yang gelisah memainkan orkes. Masih bertahan dalam remang waktu, mengabadikan sunyi. Tetapi di tengah gerimis, pendekar kegelapan dan percikan luka, kita terlanjur gugup memasuki kota-kota lain yang miskin. Mungkin negeri poci atau gubuk-gubuk pesisir laut utara yang berserakan di antara pohon api, amis ikan, rawa-rawa, ladang garam, dan yang menggetarkan perahu-perahu bertapa di atas kerontang dada nelayan menghadap keheningan cuaca. Serpihan hari-hari seperti 100 senja yang berayun letih. Dan di bawah bentangan malam, lambaian perih gerimis pagi, kembali kita menemukan sisa-sisa kenangan kota revolusi. Mungkin sebuah metropolitan kecil atau noktah Serambi Mekah yang berjuntayan dengan retakan keraton. Grafis candi, labirin seperti arkeologi. Ada yang ingin menceritakan kisah-kisah purba kepadamu yang dituliskan dan dilukiskan pada sepasang mata. Cirebon 1996. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Tentang Mas Alwi, bagi saya itu di samping mempunyai kecerdasan yang luar biasa, ketekunan, kedisiplinan, tertib, detail, juga mempunyai sisi humor yang luar biasa. Mas Kampleng yang humor yang paling teringat dari Mas Alwi itu apa saja, Mas? Wah, ya. Salah satunya itu kan kalau rambut atas itu jatuh gimana, kalau rambut bawah jatuh itu gimana? Mas Ipan ini, aduh, sebagai
Nah, kalau rambut atas jatuh itu melayang-layang. Kalau rambut bawah jatuh itu dan masih banyak lagi Mas Alwi itu mempunyai sisi humor yang luar biasa. Dia pencair ketika ada semacam ketegangan. Kalau misalkan diskusi pasti ada satu celetukan atau humor yang membuat kita tertawa. Dan yang paling mungkin jarang diketahui oleh teman-teman, Mas Alwi ini penyuka dangdut. Salah satunya mungkin yang sering diputar lagunya itu Rhoma Irama, tapi juga beliau menuliskan salah satu puisi yang bagian awalnya itu mengutip lagunya Evita Mala. Mungkin bisa saya bacakan di sini. Puisi ini diberi judul Kukirimkan Bunga. Kukirimkan bunga, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Demikianlah kukirimkan bunga ke kamarmu, ke hatiku yang pilu, seperti meniti seutas cakrawala hari depan dari runcing alismu. Kukirimkan juga taman ke tidurmu, ke jiwaku yang letih. Angin bertaburan, cuaca berdesakan, musim semi berguguran, dan riuh rindu dendam menuliskan puisi yang tak berkesudahan. Pada sejingga senja, pada sekelam malam, pada seperigi pagi, aku pahami mengapa jiwaku menghambur ke perbatasan sunyi. Kata-kata dipenuhi Kamboja, kenangan ditumbuhi perdu dan air mata, menorehkan segores kisah dari perjalanan panjang yang terluka. Di manakah kelak surat-surat cintaku kukirimkan ke rumahmu, ke masa lalumu 20 tahun sebelum kita lelah pergi dan bertemu. Di selaput mataku, kau lihat hari-hari berserakan serta berdebu, menutup waktu yang meleleh dari keningku menjadi percik empedu. Remang usiaku seperti senjakala yang hampir tenggelam di balik bukit. Perlepasan di antara bayang cemas biang lala dan kepak sayap langit. Laut berdeburan, kelok sungai berjuntaian, riak kolam berpendaran dari celah hatiku. Puisi menyulut kayu bakar di hamparan perapian, menuliskan luka kata pada rawa-rawa darah, pada tengkorak kepala, menuliskan luka kata-kata pada rawa-rawa darah, pada tengkorak kepala, dan dedak jantungku disempurnakan simfoni impian. Dan gesekan biola mengalun tangga-tangga lagu peri yang menghambur ke pelukan duri, menyusun rambut-rambut gerimis yang tiris kepembaraan abadi. Di manakah kelak jejak-jejak rindu kukisahkan, ke album diarimu, ke masa depanmu, 20 tahun setelah kita lelah berdiri, pasrah dan jemu. Ahmad Subadin Alwi, tanpa tanggal dan tahun. Ketika teman saya bilang, Sen, kamu itu kan di DKC sama Mas Alwi. Saya tanya, apa sih itu sastra? Saya jawabnya begini. Saya sama Mas Alwi itu tidak diajarkan definisi soal sastra, tidak diajarkan definisi soal puisi, soal cerpen, novel, dan seterusnya. Tapi
ketika Mas Alwi mengajarkan saya selalu satu, misalkan saya harus menyirami bunga, saya harus menyapu tempat DKC yang kotor agar bersih, misalnya mencuci piring-piring, gelas-gelas dan seterusnya. Jadi dan saat itu juga ada setiap anggota DKC itu harus membawa binatang, bawa ayam. Mas Edeng itu yang gondrong itu bawa angsa 2, saya bawa ayam, dan itu harus setiap pagi harus dikasih makan. Nah, jawaban saya terhadap teman saya itu begitu. Kalau ngomongin sastra terhadap saya diajarin sama Mas Alwi, saya harus setiap pagi saya ngasih makan ayam, ngasih makan ke ayam-ayam, ke angsa dan seterusnya, menyiramin bunga, nyapu-nyapu, nyuci piring, nyuci gelas dan seterusnya. Itu yang diajarin sama Mas Alwi. Jadi sastra bagi saya membersihkan yang saya renungin, akhirnya sastra itu ngasah awak sendiri. Mas Alwi seringkali ketika saya bersihin WC misalkan, selalu bilang begini, Sen, kamu jangan sakit hati ya. Ini tuh anggap kamu sebagai bersihin hati kamu. Ngerojok WC yang kotor gitu tuh, itu bersihin awak lah. Nah itu yang kemudian yang saya dapat dari Mas Alwi itu, sehingga ketika kemudian kalau pertanyaannya sastra secara definitif, misalkan saintis seperti yang didapatkan dari kampus-kampus, mungkin saya nggak bisa menjelaskan soal sastra seperti apa. Tetapi kalau kemudian seperti apa yang saya dapat di DKC, di Dewan Kesenian Cirebon, yang notabene Mas Alwi sebagai sastrawan, budayawan, sastra itu apa? Ya itu yang saya dapat. Lalu berikutnya ketika saya sebelum meninggal itu, Mas Alwi, walaupun kondisinya kan beliau ini sakit parah, komplikasi lah, terutama di kepala, bagian kepala. Tetapi ambisi Mas Alwi selalu menggebu-gebu. Terakhir kurang lebih 40 hari sebelum meninggal, itu saya menghadiri pernikahannya adiknya Mas Alwi. Mas Alwi sampai selalu masih berapi-api walau dalam kondisi sakit. Mas Alwi, karena Mas Alwi ini tidak jauh dengan puisi. Saya akan bacakan puisi, judulnya Sendiri. Sendiri. Aku termangu dalam basah embun dan rembang subuh yang turun. Segenap raga ku berangkatkan meniti gerimis salju, menepi di puncak dingin mengitari jejakmu. Memandang langit aku mencium batas sunyi, berlinangan, menghanyutkan kristal diamku. Garis-garis hari menggigil, membiaskan keterasingan. Jarum jam beku dengan gemetar kulabukan perahu kehidupan. Sendiri aku mengaji melukis hutan cakrawala. Di lantai semesta melambai-lambaikan rindu dan air mata. Dari sesak napasku bisikmu bergema, melayarkan cahaya dalam luka sukma. Yogyakarta 1986. Terlalu banyak sih yang kalau mau diceritakan sih. Beliau di sini dan saya di sana waktu itu. Dan itu berapa tahun ya, Frank? 10 tahun ya. Saya sendiri dari 97, 98-an lah ya, sekitar 11 tahun di Gedung Senian. Dan Mas Alwi di sini.
teman-teman bisa bayangkan banyak sekali cerita. Ya dari mulai yang buat pribadi tentang kesenian, kebudayaan, juga tentang teman-teman. Dan saya pikir gini, pada akhirnya kita harus bertanya kembali ke masing-masing kita. Silakan teman-teman ingat bagaimana standar-standar, ideal-ideal yang dibangun oleh almarhum. Kemudian dikembalikan kepada kita hari ini. Apa yang harus kita teruskan? Dan silakan kita lihat diri kita masing-masing hari ini. Apa ini? Artinya untuk generasi selanjutnya juga saya kira cukup gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Alwi, saya memanggil Mas Alwi itu Pak Alwi, dan saya dianggap salah seorang yang paling dekat mungkin dengan beliau. Dan Mas Alwi ini adalah sosok pencari bakat yang sangat luar biasa. Ada pelukis, ada arranger, ada sastrawan dan lain sebagainya. Acil apa sih karyanya? Saya menyatakan hari ini saya adalah perangkai silaturahim. Saya mampu merangkai silaturahim hampir semua teman-teman komunitas dari pusat. Orang pusat Pak? Jakarta tuh Pak? Iya pusat. Karena Mas Alwi itu menolak Jakarta, padahal Rendra menganggap bahwa Mas Alwi atau Pak Alwi adalah raja penyair. Dan Sutarji Kalsum Bahri adalah presiden penyair. Dan Bapak Kunardi Kalsum adalah saudaranya presiden penyair dan raja penyair Pak. Beri plus buat Mas Cepi. Ada ombak yang mengajak bercinta, namun kau terlanjur pergi. Tapi jejak kata-kata itu aku kagum menyaksikannya. Terasa begitu luas dan dalam. Anginkah yang membuatmu bergelora? Samudraku nyanyian bersama. Masih jelas, masih terkenang-kenang umurmu ribuan abad membayang, dan kau selalu menyemangati aku. Engkaulah daya hidup itu. Ceritakanlah pada anak cucu, ada ombak yang memanggil-manggil. Karang tajam tetap tak bergeming. Bukan, ayo kita berenang.
menyaksikan, menikmati waktu. Ombak itu terus memanggil-manggil. Tak jugakah kau tidak terpanggil? Kita bicara, ada ombak yang mengajak bercinta, namun kau terlanjur pergi. Tapi jelas jejak kata-kata itu. Malam begini, jangan jauh berada. Kau pelipur lara dari sepinya hatiku. Terbilang engkau sangat baik, terbilang engkau sangat ramah. Tetap di sini, bila rindu tiba, hak milik kita berdua. Ku rasakan yang engkau rasakan, keindahan yang begitu gagah. Esok pagi datang senja, bahwa cintamu menembus makna. Esok pagi datang senja, bahwa cintaku menembus makna. Dapatkah dirimu di sini? Dapatkan dirimu di sini. Esok pagi datang senja, bahwa cintamu menembus makna. Esok pagi datang senja, bahwa cintamu menembus makna. Dapatkah dirimu di sini? Dapatkah dirimu di sini?
Dulu ada rumah kecil di sini yang menghasilkan hari ini adalah sebagai tokoh jurnalis, tokoh pergerakan, dan tokoh pemuda tentunya. Hari ini beliau sudah tenang di alam sana karena sudah menghasilkan adik-adiknya, murid-muridnya untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana membangun daerahnya. Tenang Ki, itu enggak, itu ilmu yang saya ngajarin sama Wai. Saya sebetulnya jago main gitar, cuman kan karena saya nggak mau saya serakah, makanya saya kasih sama Wai lah. Terus coba siapa aku dulu lah. Sudah ku menyusuri jalan ini, tinggalkan jejak di sana. Ya nungguin kan. 1000 kisah tentang kehidupan mendidih panas darahku. Lumpur lekat di langkah kakiku, tenggelamkan kisahku. Lo baterai anjing Gerik. Di telapak tangan jelaga melekat, menghempas arti hidupku. Di cermin kulihat wajahku, kan ku kenali kembali. Hitam lega menjara mata hatiku, terbakar api noda. Serangga malam, simfoni sang kelak, membuatku terjaga. Ku harus coba benahi diriku di tengah badai yang datang. Kan ku luruskan jalan ini dari percik prahara. Kan ku bersihkan tangan ini di sisa hari-hari kenyataanku, menjelang batas waktu. Panggilan jiwa
menyapa namaku, membuatku terjaga. Ku harus tegak menempuh arahku di tengah badai yang datang. Kalau Mas Alwi dulu selalu nyebut saya itu bukan apa-apa, cuman rocker aja. Tentang bunyi kedamaian terdengar di kejauhan. Hari-hari berlalu, bawa pergi angan dan mimpi. Hanya letih kau tinggalkan, menanti matahari pagi. Ingin ku terbang tinggi lagi, meraih pelangi di angkasa. Letakkan jiwaku, rentangkan sayapmu. Janganlah aku kau biarkan melayang. Hayal bersamamu, hanya bersama. Semua mendung di langit biru dapat kita lewati tanpa sunyi. Cek, tadi tuh cek, nyanyi lagu cek. Cek Ron. Yang akhir kali ya, Bapak cek kali ya. Cek. Cek Ron, jangan cuman berani nyanyinya di semule aja. Gak apa-apa, saya ikhlas. Hanya letih kau tinggalkan, menanti matahari pagi. Ingin ku terbang tinggi lagi, meraih pelangi di angkasa. Letakkan jiwaku, rentangkan sayapmu, rentangkan sayap. Janganlah aku kau biarkan melayang. Hanya bersamamu, hanya bersama. Segala mendung di langit biru dapat kita lalui. Hanya lagu ini, hanya lagu yang dapat aku nyanyikan untuk sedih rinduku. Hanya bersamamu, hanya bersama. Segala mendung di langit biru dapat kita lewati. Kau imanku. Cek, mau nyanyi cek. Saudara-saudara sekalian, perkenankan malam ini saya akan menyampaikan sedikit kegelisahan. Saya tidak membahas tentang Mas Alwi karena memang
Saya kira kita semua punya catatan pribadi masing-masing tentang Mas Alwi, dan hampir mayoritas catatan pribadi kita adalah bahwa beliau adalah orang baik. Mas Surip juga orang yang sederhana, istiqomah, dan sungguh sangat baik. Nah, kenapa malam hari ini kita selenggarakan kegiatan ini di pusaran yang saya kira kedua almarhum ini menempati ruang ini dengan penuh kesahajaan, agar kita kembali mengenang bahwa mengingat, membaca, berdoa, dan mengenang bahwa Mas Alwi memiliki beribu gagasan yang sampai dengan akhir hayatnya tidak terwujud, dan itu dititipkan ke teman-teman semua. Maka pertanyaan dari Mas Idai tadi, apa yang sudah kita lakukan, itu menjadi sangat penting. Semisal sampai dengan hari ini Gedung Kesenian Nyimas Larasantang yang air kencing kita ada di dalamnya itu nggak pernah berubah. Saya kira malam ini saya memberanikan diri menginjak Gedung Kesenian setelah hampir 5 tahun atau 6 tahun lebih saya bernadar untuk tidak menginjakkan kaki di Gedung Kesenian, karena dalam perspektif saya Gedung Kesenian ini sangat tidak layak untuk kita berkarya. Karena cermin sebuah kota yang baik itu bukan dari bermain gitar atau membaca sastra dan lain sebagainya. Gedung sebagai pusat keseniannya itu memang layak untuk kita berkarya. Tapi sampai dengan hari ini saya merasakan masih ada diskriminatif, perlakuan yang tidak baik terhadap teman-teman yang mengabdikan hidupnya di kesenian. Itu secara fakta. Di Jakarta baru saja Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki direhab dengan gedung yang bentuknya kekinian, Pak Saleh. Tidak lagi ada tumpukan bata merah, tapi dibikin dengan gaya kekinian. Itu sangat sungguh membuat kami di daerah sangat pengen juga punya gedung yang baik, sehingga kami berkarya tidak perlu jauh-jauh harus lari ke Jakarta, ke Bandung, ke Solo dan lain sebagainya, karena kota kita juga gedungnya ada. Kita bisa bersama-sama kalau teman-teman mau, tapi kalau memang kita mau berjalan sendiri-sendiri lagi, gedung ini kita akan saksikan reruntuhannya, dan beberapa tempat-tempat peninggalan bersejarah seperti Keraton Kesepuhan yang sedang berkonflik hari ini juga akan rata dengan tanah. Saya kira kita bisa mulai diskusi pada malam hari ini, bagaimana malam hari ini tidak tok melulu ngobrolin romantisme dengan Mas Alwi atau romantisme dengan Mas Surip gitu, karena saya kira ini ke depan ini Mas Alwi akan jauh lebih bangga melihat kita hadir di tempat-tempat yang saya kira bisa membawa harum nama baik kita, keluarga, dan Cirebon. Ini fakta. Kita masih berkeliling di setiap kota dan daerah di Indonesia, semua orang pasti nanya itu Alwi. Tidak ada satupun yang bertanya tentang kita pada hari ini, karena memang kita belum ngapa-ngapain. Kita sibuk berdiskusi, ngobrol di warung-warung kopi, tapi tidak berkarya. Itu secara fakta. Dan lebih celakanya dalam sejarahnya Pak Saleh, ketika Nabi Muhammad ini wafat, lahirlah nabi-nabi palsu. Ada Tulaiha, ada siapa lagi tuh, Musailamah Kadzab. Ketika Alwi meninggal pun lahir banyak di Cirebon penyair-penyair palsu, budayawan-budayawan palsu, aktivis palsu, politisi palsu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang palsu. Dan ini sangat menggelikan, dan itu justru lahir dari orang-orang yang pernah duduk dan makan bareng dengan Mas Alwi. Saya atas nama keluarga besar Cirebon, saya tidak ngomong atas nama keluarga Mas Alwi, mengucapkan mohon maaf apabila dalam acara malam hari ini kurang berkenan, ada yang tidak berkenan, dan mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.